Gue sempat announce di YouTube bahwa gue lagi mempersiapkan pertandingan kickboxing gue di tanggal 24 Agustus kemarin. Dan ya, kemarin udah terlaksana acaranya dan gue menang, tapi gue kecewa. Halo semua, kembali lagi bersama gue Farhan di video. Ya, gue nggak tahu ini video apa ya. Ini intinya gue pengen ngomong santai aja ke kalian. Dan ya, ini seperti yang tadi kalian lihat di awal video. Di sini gue pengen ngomongin basically sebenarnya kenapa gue kecewa walaupun gue menang kemarin tanding ya. Tapi mungkin untuk awalan biar lebih enak, gue akan jelasin kenapa gue nggak upload video mungkin hampir berapa bulan ya, mungkin hampir 5 bulan. Tapi ya biar ngomongnya lebih nyantai, gue sambil makan ya. Oke, jadi gini, gue itu upload video terakhir kali itu kalau nggak salah waktu bulan puasa, which is itu sekitar bulan Maret April lah ya. Ternyata setelah itu urusan kuliah gue makin padat nih ya kan. Jadi gue ngerasa ya gue harus stop dulu ngonten di YouTube. Bukan stop sebenarnya, lebih ke mengalihkan fokus gue ke kuliah dulu nih. Kayak YouTube gue kesampingan dulu karena sejauh ini kan YouTube ini kayak gue buat cuma iseng doang kan, cuma buat catatan hidup gue doang gitu. Jadi ini gue sisihkan dulu. Gue fokus ke kuliah gue dulu nih kan. Sampai akhirnya di bulan Juni itu gue udah mulai masuk libur semester. Dan ya, masuk ke libur semester itu, gue itu memang punya rencana untuk membangun studio kecil. Dan ya, seperti yang kalian lihat di kamera gue sekarang ya, di video sekarang, ini adalah studio yang memang gue bangun dari bulan Juni kemarin. Proses pembangunan studio ini sebenarnya apa ya, harusnya bisa cepet, cuman karena ada dua kendala gitu ya, jadi cukup lama lah. Harusnya tuh bisa kayak sekitar 2 minggu doang kelar, cuman ya karena ada kendala duit juga keterbatasan, jadi sekitar baru kelar itu sekitar 1 bulan lebih lah. Semua proses pembangunan studio gue handle sendiri, bareng sama adik gue sih sebenarnya berdua. Mulai dari bangun tembok yang di belakang ini tembok GRC, kalau misalnya kalian nggak familiar, ini tuh kayak tembok gipsum lah ya. Mulai dari bikin rangkanya sampai masang GRC-nya sampai ngecat itu gue dibantu sama adik gue, cuma berdua doang kita. Makanya prosesnya lebih dari sebulan lebih kan. Terus gue ngecat juga berdua sama adik gue. Lalu flooring juga gue berdua sampai akhirnya bikin setup di belakang gue ini. Nah, ini gue sendiri bikin lampu-lampu semuanya. Itu gue sendiri. Nah, semua prosesnya itu udah gue upload secara terpisah di channel gue pribadi. Lu bisa cek aja langsung di link di deskripsi atau enggak nanti gue taruh di pojok kiri atas ini nih. Kelar ngebangun studio, gue itu harus mempersiapkan pertandingan kickboxing gue di tanggal 24 Agustus kemarin. Jadi gue rasa gue belum bisa terjun dulu nih ke fokusin diri gue ke YouTube. Walaupun sebenarnya gue pas studio ini udah jadi ya, gue itu udah mulai aktif lagi syuting dan beberapa video sebenarnya udah gue edit dan ya tinggal pencet tombol publish aja. Sekarang masih bentuknya tuh masih draft gitu. Tapi gue rasa gue masih harus fokus ke pertandingan gue di tanggal 24. Jadi ya gue rasa gue harus tunda dulu nih. Dan akhirnya gue buat announcement yang bisa kalian lihat sendiri di channel gue, bahwa gue akan menunda dulu untuk upload video karena gue harus fokus ke pertandingan gue di tanggal 24 Agustus kemarin. Dan ya gue sempat ngupload beberapa video progress walaupun nggak konsisten ya. Itulah singkat cerita kenapa gue nggak ngupload video kayak hampir 5 bulan belakangan lah ya. Nah, sekarang masuk ke inti permasalahan yang pengen gue bicarain. Kayak tadi gue udah bilang, lomba yang gue ikutin tanggal 24 kemarin, lomba kickboxing, sejujurnya gue menang dan gue dapat medali emas. Tapi gue kecewa. Kenapa? Gue jelasin. Setiap lomba yang gue ikutin ya, itu gue persiapkan dengan matang, sangat amat matang gitu. Karena gue punya prinsip, ketika lu berlatihlah kayak orang yang gak pernah menang. Artinya lu harus berlatih sekeras mungkin, seakan-akan tuh lu kalah mulu gitu loh. Tapi ketika lu nanti bersanding sama lawan lu di ring, bertandinglah seakan-akan lu kayak orang yang gak pernah kalah. Artinya ya lu harus all out juga kayak orang yang gak pernah kalah gitu. Lu harus confident juga gitu. Nah, itulah yang gue terapin di persiapan lomba gue kemarin.
Dari mungkin gue bisa bilang hampir 2 bulan terakhir ya, itu gue mati-matian gue persiapin untuk event ini. Gue nurunin berat badan gue dari 68 kilo sampai jadi 63. Gue latihan dari pagi sampai malam. Paginya gue jogging, siangnya gue nge-gym, istirahat dikit gue malam latihan kickboxing. Itu semua gue lakukan selama hampir 2 bulan kemarin. Sayangnya di tengah proses, let's say hamin 2 minggu event gitu ya, gue jatuh sakit karena latihan gue keras, tapi istirahat gue keganggu karena terlalu banyak distraksi lah, ini itu segala macam ya. Kira gue sakit, ya kan? Gue radang, badan gue lemes, ingus keluar mulu gitu kan. Gue dicurigain mungkin tipes kali ya, cuman ya udah lah ya, gue nggak terlalu banyak mikir macam-macam lah. Gue cuman fokus recovery. Sampai akhirnya H-4 itu gue udah fit lagi. Gue bahkan sempet mini soccer H-4, dan ya long story short, H-2 fight card udah mulai keluar nih. Gue dapet lawan. Nah, besoknya H-1 ternyata gue dapet info bahwa lawan gue diganti karena lawannya sebelumnya ini nggak bisa datang. Jadi gue diganti. Terus H-1 malam lawan gue diganti lagi karena gue nggak tahu ya, ini simpang siur. Kira digantilah sama orang final nih yang akhirnya jadi lawan gue di hari H. Oke. Oke, di situ gue nggak ada masalah sama sekali. Gue rasa panitia cukup bagus untuk ngehandle pergantian lawan. Sampai di hari H, gue datang ya kan sama corner gue lihat orang-orang udah mulai salaman sama lawan yang udah saling kenal gitu kan. Cuman gue nungguin nih, mana nih lawan gue ya kan. Gue datang jam 9 pagi, sampai jam setengah 11 akhirnya nama gue dipanggil, disuruh siap-siap. Ya udah, gue sama corner gue siap-siap, kita prepare. Gue pakai hand wrap, ganti celana, buka baju segala macam, pemanasan. Tinggal ngambil gloves sama headgear. Kebetulan gloves sama headgear ini deket meja panitia. Pas gue ngambil gloves sama headgearnya, panitia bilang ke gue, nyamperin gue kan panitia, bilang, "Bang, tunggu bentar ya, lawan lu belum datang. Kita lagi coba konfirmasi dulu ke mereka nih. Jadi fight lu kita tunda dulu. Fight setelah gue akhirnya naik dulu kan. Gue tuh by the way fight urutan ke-8 nih. Jadi fight urutan ke-9 naik dulu nih. Main duluan ya kan." Gue bilang, "Oh ya udah bang, nggak apa-apa bang. Gue nyantai banget kok." Karena memang di situ gue pengen ngeliat hasil kerja keras gue sejauh apa sih gitu loh. Ya kan? Gue bilang, "Ya udahlah, daripada gue menang WO gitu kan. Gue mending nunggu lawan gitu kan." Gue tunggu dari jam setengah 11 pagi ya, gue nunggu tuh. Gue dilewatin sampai 3 pertandingan lah, let's say. Akhirnya nama gue dipanggil lagi. Karena gue udah siap, gue udah pakai hand wrap segala macem. Gue tinggal ngambil glove lagi kan. Gue mesti tanya nih ke panitia, "Bang, ini lawan gue yang mana bang?" Panitianya bilang, mereka masih belum tahu nih. Lawan gue nggak ada kejelasan, nggak ada konfirmasi segala macam. Nah disitulah gue mikir kayak, anjing, ini mah gue bakal menang WO nih. Dan disitulah yang bikin gue kecewa. Akhirnya ya udahlah, gue dicek kelengkapan segala macam, udah lengkap, nama gue dipanggil, gue naik ke atas ring, ada wasit di sana. Akhirnya gue dinyatakan menang, wipe out. Gue menang, tapi gue nggak lawan musuh gue karena musuh gue nggak datang nih. Si kutu kupret ini nggak ada konfirmasi, cok. Nah disitu yang bikin gue kecewa gitu. Oh ya, by the way, sebelum gue lanjut ceritanya, gue pengen apresiasi dulu sama panitia Rookie Series 2024. Karena gue jujur aja sebagai peserta, gue ngerasa hospitality-nya mereka itu TOP BGT lah. Mulai dari pendaftaran, H-1 timbang, sampai pergantian lawan, mereka sangat amat menghandle itu dengan profesional. Oke, gue gak ada masalah sama panitianya, gue cukup salut sama panitianya. Yang gue sayangkan adalah kenapa lawan gue tidak konfirmasi ke panitia kalau misalnya dia nggak bisa datang. Karena biasanya nih ya, kalau lu orang yang sering ikut event kayak gini, sama kayak gue, itu pasti lu tahu kalau misalkan panitia itu dapat konfirmasi dari peserta yang nggak bisa hadir, hari itu juga panitia bakal nyari pengganti untuk peserta tersebut. Ntar gue minum dulu. Oke, lanjut. Nah, karena lawan gue ini nggak ada konfirmasi, ya sampai ditungguin beberapa pertandingan itu, 3 pertandingan lewat. 3 pertandingan itu nggak bentar, cok. Sumpah dah. Apalagi kalau misalkan pertandingan itu full 3 ronde tanpa ada TKO,
Pasti tuh hampir satu pertandingan itu hampir 30 menit, Cok. Jadi lu bayangin aja gue nunggu 1,5 jam, udah siap, handrep udah pakai kayak orang goblok gitu. Gue duduk, lawan gue nggak dateng anjir. Dan ya itu yang bikin gue kecewa gitu. Akhirnya setelah gue dinyatakan menang, WO, gue turun panggung. Sejujurnya ya, bawaan gue tuh, hati gue, suasana hati gue itu gue pengen pulang aja lah anjir. Kayak malu banget, Cok. Soalnya dari satu pertandingan, dari satu event itu, yang menang WO itu cuma gue. Ibaratnya kayak lu ngeliat ada pemenang nih, barisan pemenang, set set, ada yang menang karena KO, ada yang menang karena TKO, ada yang menang karena A B C D F G. Cuma gua doang yang menang karena WO. Itu yang bikin gua cukup sedih gitu. Karena gua nggak bisa melihat persiapan gue selama ini membuahkan hasil apa sih gitu loh. Tapi ya setelah turun panggung ya gue nggak bisa langsung balik, karena abis itu gue harus dampingin temen gue main abis itu kan. Masih agak siang lah. Terus ada lagi temen gue satu main agak sore nih, agak penghujung acara ya kan. Jadi gue harus nunggu sampai sore, dan ya udah, gue mau nggak mau harus, di saat itu gue harus bisa move on lah secepat mungkin. Dan ya udah, gue mencoba untuk mengabaikan hal-hal goblok yang terjadi sebelumnya. Gak usah mikirin dulu lah untuk saat ini gitu. Akhirnya gue ngikutin acara sampai selesai. Dari sana gue balik ke rumah naik motor. Di motor gue full ngedumel anjir. Gue full ngedumel. Coba dari posisi gue ya, lu udah persiapan segala macam, udah full nih, full persiapan. Lu jatuh bangun, lu sakit segala macam, persiapannya udah bagus. Tapi di hari H lu nggak bisa give the best dance karena lawan lu tuh nggak profesional gitu. Dan ini pengingat untuk kita semua ya. Kalau misalkan lu ikut event bela diri, tolong dipersiapkan dengan sebaik mungkin, mulai dari persiapan lu latihan lah segala macam, istirahat lu, sampai ke hari H gitu. Dipersiapkan sebagus mungkin. Karena kalau kejadiannya kayak lawan gua kemarin, mereka nggak ada persiapan segala macam, hari H nggak bisa datang tanpa ada konfirmasi, itu artinya lu nggak menghargai diri lu. Selain itu, lu juga nggak menghargai lawan lu, dan juga panitia yang bertugas mempersiapkan acara tersebut. Karena panitianya sampai nyariin elu, Cok. Sampai dihubungin segala macam, lu nggak ada konfirmasi. Apalagi training camp yang namanya lu wakilkan. Semalu apa mereka? Karena biasanya camp itu punya hubungan langsung sama orang pemilik acara. Dengan lu WO, lu nggak ada konfirmasi apa segala macam, pasti pemilik acara ini akan memandang camp lu sebagai camp yang gak profesional. Dan kemungkinan ke depannya, mungkin camp lu gak akan dapat undangan untuk ikut acara tersebut lagi. Lu mempermalukan nama lu sendiri, lu mempermalukan camp lu, terutama lu mempermalukan pelatih lu. Ya udah kan, acara udah selesai, gue balik ke rumah. Nyampe rumah, gue kasih tahu nih keluarga gue menang segala macam, lalalala. Terus beberapa tetangga gue juga tahu kan gue menang segala macam. Dan orang-orang tuh berpikir bahwa kemenangan gue ini adalah kemenangan yang hebat, yang keren gitu loh. Walaupun sebenarnya enggak. Gue menang WO anjir, apa yang dibanggakan gitu loh. Gue ke warung deket rumah gue kan. Itu yang punya warung tahu gue menang. Kemarin menang ya, hebat dong, bla 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 bla. Gue cuma jawab, iya bu. Padahal dalam hati gue tahu gue nggak menang secara apa ya, secara terhormat. Gue nggak menang secara bangga gitu loh. Udah, gue menang WO, gue menang giveaway, Cok. Apa yang harus dibanggain gitu loh. Kejadian inilah yang bikin gue ngerasa kayak, anjir, ini mungkin salah satu titik terendah gue sebagai atlet ya, Le. Itu adalah ketika orang berpikir bahwa lu itu doing something great gitu. You've done something great. Padahal deep down di hati lu tahu bahwa you've done nothing gitu loh. Lu kayak lu belum accomplish sesuatu yang hebat gitu loh. Lu nggak accomplish apa-apa gitu loh. Dan ya itu yang akhirnya jadi beban gue selama beberapa hari kemarin ya. Mulai dari balik tuh hari Sabtu sampai ke hari ini. Makanya hari ini gue putusin untuk sharing ke kalian aja nih. Siapa tahu kalian bisa ngambil pelajaran yang penting dari kejadian ini. Dan ya udah, mungkin ini jadi video pertama gue untuk comeback ke YouTube. Dan ya, kedepannya kalian akan lihat video-video gue panjang kayak gini juga. Kita akan ngomongin banyak topik seru lainnya. Gue udah list semua. Dan ya, next video gue kasih spoiler. Next video gue akan mulai ngebahas soal percintaan lagi. Jadi ya tungguin aja dengan format yang baru ini. Gue harap lebih fresh, lebih menghibur ke kalian juga.
Dan ya tungguin aja, mungkin minggu depan akan gue upload lagi videonya. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thank you so much buat yang nonton videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you when I see you. Bye bye.